pagi, salam sejahtera, salam dan kasih Kristus. Tuhan masih menolong kita dan tetap menolong kita sampai pada saat ini, sehingga sangat-sangat beralasanlah kalau dari tiap kita ada pengakuan dan pujian kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara, suasana tentang kematian dan kebangkitan Tuhan masih melekat pada kita, dan memang itu penting bagi kita. Kita perlu tahu bersama bahwa beberapa hal yang berkaitan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan bagi kita manusia, khususnya bagi kita yang ada pada saat ini. Makna dari kematian dan kebangkitan Tuhan itu membawa begitu banyak hal bagi kita. Tapi tentu kita perlu untuk menelusuri dan memahaminya satu persatu. Nah, salah satu yang kita akan lihat bersama pada hari ini yang saya ingin kemukakan adalah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan, kita dikembalikan kepada fokus hidup yang menuju kekekalan. Nah, perlu kita ketahui bahwa telah terjadi sesuatu semasa manusia awal ada di atas muka bumi ini, dan dia tetap berjalan sampai pada saat ini adalah pengalihan fokus tujuan hidup manusia yang dilakukan oleh kuasa kegelapan yang telah mempengaruhi manusia itu sendiri. Tapi sebagaimana saya katakan bahwa dengan hadirnya Sang Juru Selamat kita yang telah mati dan bangkit, maka satu di antara yang menjadi hasil dari kematian dan kebangkitannya adalah mengembalikan fokus hidup kepada yang kekal itu. Nah, perlu saya jelaskan juga bahwa manusia atau kita yang masih hidup di sini, di dunia ini, dan pada umumnya manusia itu semua sedang menjalankan hidup ini. Tetapi tidak semua orang telah menemukan apa yang menjadi tujuan dari kedatangan Tuhan, kematian dan kebangkitannya, kecuali dia yang sudah menerima Kristus sebagai Juru Selamat dan tetap dalam kehidupan, dalam menjalani kehidupan ini di dalam Tuhan. Nah, untuk itu mari kita lihat bersama bagian firman Tuhan Kolose pasal 3 ayat 1 sampai kepada ayat yang keempat. Kolose. Demikian bunyi firman Tuhan, ya, bisa tampil di layar, bisa juga di Alkitab saudara. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang ada hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus yang telah menemukan sekelompok manusia
di Kolose yang sudah menerima berita Injil yang disampaikan oleh Paulus. Maka sebagai utusan Tuhan, sebagai rasul, sebagai hamba Tuhan, atau sebagai gembala pada waktu itu, maka Paulus perlu membekali mereka atau memperkaya pemahaman mereka supaya kehidupan jemaat ini terarah dengan jelas. Nah, demikian juga saudara-saudara dengan kita, dengan adanya kelompok-kelompok jemaat setempat, maka tujuannya adalah supaya dalam jemaat itu, dalam kita berjemaat, maka kita kemudian terus-menerus dibina, dididik, supaya arah yang seharusnya kita jalani, kita tetap ada di situ. Mungkin di sini tidak terlalu tren ya. Kalau di kota-kota besar, maka beberapa belakangan hari atau beberapa waktu ada pemahaman orang yang perlu diluruskan, yang dia katakan di mana saja kita beribadah, di mana saja, maksudnya suka-suka dia. Nah, saudara, kalau demikian pemahaman itu, maka itu sebuah pemahaman yang perlu diluruskan. Jadi, apalagi saya mau coba singgung lagi sedikit tentang ketika kita di polisi, kami beberapa orang, Ibu Tince, Ibu Les, seperti saya, lalu ada anggota polisi, dia bercerita sementara lagi dibuat sebuah kesepakatan itu mereka yang buat itu tentang, maka kita dikotbah. Salah satu intinya dikatakan gereja tidak perlu, jemaat tidak perlu. Inilah pemahaman yang sangat keliru. Sebenarnya saya mau berbicara kepada dia, saya bilang coba baca itu Alkitab. Ada jemaat Filipi, Kolose, Efesus, ada Tesalonika, ada Korintus, ada Roma. Itu apa artinya? Nah, saudara, kalau kita tidak rajin baca Alkitab, maka kita bisa dipengaruhi. Intinya adalah betapa pentingnya semua jemaat lokal. Nah, gembala lah yang mempunyai peranan penting untuk mengarahkan, untuk membekali setiap jemaat Tuhan supaya tidak menjadi keliru. Adalah keliru juga kalau orang berkata sama juga datang ke gereja atau tidak datang ke gereja sama saja. Ini pemahaman yang keliru. Dia bilang di rumah saja, di mana saja bisa. Oke saja dalam pemahaman itu, dalam tanda itu. Tetapi lagi-lagi Tuhan memberikan ketentuan bahwa atau mempertegas ketentuan itu pentingnya jemaat-jemaat lokal. Jemaat-jemaat lokal. Nah, itulah sebabnya berkaitan dengan itulah maka Paulus dalam kesempatan di jemaat Kolose coba mengarahkan fokus mereka supaya tidak kemudian kehilangan fokus, tidak kemudian kehilangan tujuan selama dia ada dalam kehidupan ini. Nah, kita mulai. Dia berkata karena itu tentu didahului dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara di atas. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, nah proses ini coba kita pahami, kapan sih, di manakah kita mengalami proses itu? Coba saudara lihat, kita lihat di pasal 2
untuk mempertegas tentang kalimat firman yang saya baru baca. Pasal 2 di depan, ayat yang ke-11 mulai. Pasal 2 ayat 11. Karena itu, pasal 2 ayat 11, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dikerjakan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Bagi orang Yahudi, sunat itu begitu penting. Sunat sebagai materi tentang perjanjian. Jadi orang disunat itu mendapatkan materi penetapan sah. Nah, tapi sunat yang dimaksudkan yang terjadi bagi orang Yahudi berbeda dengan kita. Sekarang berbeda dengan pada umumnya. Pada umumnya saudara-saudara disebutkan di situ bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Mengapa ini bisa diterima oleh sebuah manusia? Tetapi apa maksudnya? Apa maknanya? Kalau hanya disunat secara fisik, maka kemudian tidak akan sampai kepada inti yang begitu penting yang tidak boleh diabaikan oleh kita, oleh manusia. Apa itu? Yang dikatakan di situ, tetapi, perhatikan kata itu, tetapi dengan sunat Kristus. Apa itu sunat Kristus? Yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Nah, kalau sunat berarti ada bagian tubuh seorang pria yang dilepaskan, dikerat. Nah, coba kita hubungkan dengan apa yang dikatakan oleh sunat yang sebenarnya, yaitu penanggalan tubuh yang berdosa. Pernah satu kesempatan Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan orang-orang yang ada di sekitar dia. Dia katakan, lebih baik kalau tanganmu berdosa, tangan kanan atau tangan kiri, lebih baik dipenggal. Karena dipenggalnya maka dia putuskan yang menyebabkan berdosa. Berarti dia berdosa dalam posisi itu. Itu untuk coba memberikan pemahaman kepada mereka daripada secara utuh, karena tangan yang berdosa tadi masuk ke dalam hukuman yang kekal atau neraka. Nah, gambaran itulah yang dimaksudkan. Jadi bukan tubuh fisik kita yang dipotong, tetapi pelanggaran yang kita buat. Yang dikasih contoh namanya tangan berbuat, atau kaki berbuat, atau mulut kita berbuat. Apa saja perlu dilepaskan dari kita, itu intinya. Perlu ditinggalkan, itu intinya. Nah, oke. Lalu ayat 12. Ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Jadi Yesus waktu mati dia dikuburkan, lalu dia bangkit. Nah, apakah makna kematian dan kebangkitan Tuhan bagi kita yang hidup di sini? Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Jadi betapa pentingnya. Nah, kalau tadi ditanggalkan tubuh yang berdosa, maka dalam baptisan juga kita meninggalkan kehidupan yang lama. Kalau kita baca Roma pasal 6, jadi ada kaitan antara pengguguran Kristus dan kebangkitan Kristus dengan kita. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan,
dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja Allah, kerja kuasa Allah. Jadi karena kita percaya, karena kita sadar, karena kita tahu, karena kita mengerti, maka kita memberi diri kita dibaptis. Karena ada makna. Jadi kita coba meluruskan tadi pemahaman yang berkata bahwa kalau baptisan itu kan bagaimana saja caranya, kan itu hanya lambang, kata pendapat sebagian orang. Jadi bisa kalau keselamatan bisa dengan pikiran, kalau yang lain bisa cuma di apa ya, bahasa sini apa? Dikek, bahasa orang Jawa dikeprek ya, bahasa. Tapi di sini dipercik, ya, dipercik beda, disoprek beda, dipercik. Sama nggak dipercik dengan ini? Ditenggelamkan. Sama tidak? Sama tidak? Tidak sama. Umpamanya saya ke pinggir laut, kongkomen dia celup, dia petangan, sudah ditenggelamkan. Oh, tidak bisa. Saya mesti turun ke bawah, ditenggelamkan. Nah, karena itu dikatakan tujuannya adalah ketika kita percaya dan bertobat, baptiskan, kita bangkit, itu tujuannya. Yang telah menjadi, saya mulai karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan waktu kita percaya Dia, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, sebagaimana Kristus bangkitkan oleh kuasa yang dahsyat, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. 13 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Jadi setiap kita manusia yang hidup dalam pelanggaran di depan Tuhan, kita mati. Itu. Walaupun kita masih bernapas, tapi kita mati. Atau yang saya sering sebutkan, yang coba menambah pemahaman kita, mati itu artinya terpisah. Kita hidup normal, tapi kita terpisah dari Allah oleh pelanggaranmu, dan karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi melalui proses itu, kita dalam penerimaan kita kepada Dia, kita diampuni dari segala dosa kita. Ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakan. Jadi tuntutan itu ditiadakan, tuntutan itu dilenyapkan dengan melakukannya pada kayu salib. Nah, posisi itulah yang kemudian dipertegas dalam pembacaan kita tadi. Kita kembali kepada pasal 3 itu, jadi supaya runtut pemahaman kita. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, itu tadi yang saya sebutkan, berikut ini, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan. Maksudnya, sekarang Dia menetapkan kita supaya kita fokus dengan perkara yang di atas, supaya kita mengarahkan jalan hidup kita dengan perkara yang di atas, supaya pikiran kita kemudian tidak dialihkan, pemahaman kita tidak teralih kepada hal yang akan membuat kita
tidak menemukan kekekalan yang abadi bersama Dia. Jadi tekanannya di situ adalah carilah perkara yang di atas, atau fokus kepada perkara yang di atas, fokus kepada perkara yang kekal. Nah, saya sering membahasakan begini, kehidupan kita di dunia ini dan segala fasilitas buat kehidupan secara jasmani itu hanya menjadi pembantu bagi kita, melengkapi kita untuk fokus kepada yang kekal ini. Bisa saja kita perlu juga tahu bersama bahwa bisa kemudian pikiran orang beralih kepada fokus yang lain. Ada contoh yang begitu sederhana bagi kita, tetapi itu menjadi nyata. Umpamanya dalam Lukas pasal 12, di situ ada orang yang hanya fokus dan dia berhasil. Dia begitu sukses. Rupanya orang ini begitu bersemangat untuk mencari sesuatu yang akan melengkapi kehidupan dia di sini di dunia ini. Dan itu menjadi fokusnya. Sehingga orang itu begitu sukses. Tapi kemudian sudah terlalu jauh kehidupannya. Sudah tidak bisa kembali kepada yang semestinya. Sehingga kalau kita baca, saya coba sekedar menyinggung itu di dalam Lukas pasal 12, ada kata-kata yang begitu penting untuk kita renungkan bersama. Di ayat yang ke-19, ayat 19 mulai, Lukas 12. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, ini orang yang berhasil itu, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Jadi dia coba menenangkan hatinya, wah sudah, pokoknya tenang, semua bisa teratasi. Tapi lihat ayat yang ke-20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau seorang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah nanti? Untuk siapakah nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau dia tidak kaya di hadapan Allah. Apakah salah mengumpulkan harta? Tidak salah. Apakah salah orang memiliki sesuatu yang ada di sini di dunia ini? Tidak salah. Yang penting jalan yang benar. Tetapi bukan itu yang menjadi fokus. Orang bisa terkendala, orang bisa kemudian beralasan untuk sebenarnya waktunya Tuhan, waktunya dia untuk Tuhan. Dia bisa beralasan. Oleh karena dia terfokus pada hal yang lain. Nah, inilah yang kemudian ditekankan atau diluruskan oleh Rasul Paulus. Kita kembali lagi, saya lanjut. Kita kembali lagi kepada ayat-ayat yang kita sedang belum bersama. Jadi cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Saya katakan tadi bahwa, atau pernah saya katakan bahwa ini bisa menjadi pegangan orang untuk menyerang kita. Oh, kalau begitu, kalau dia duduk di sebelah kanan Allah, berarti dia bukan Allah, bukan? Ada Allah, ada orang di sebelah, ada pribadi di sebelah kanan Allah, berarti Kristus bukan Allah.
Nah, ini lagi perlu kita pahami bersama bahwa kalimat itu memberi arti bagi kita. Dia masih mempunyai tugas untuk kita. Di dalam kitab Timotius disebutkan bahwa dia menjadi pengantara bagi kita. Di dalam suratan dari dari Yohanes, surat Yohanes, dia menjadi pembela kita. Itulah fungsi dia, itulah tujuan dia, atau kata firman yang disebutkan dia ada di sebelah kanan Allah, sebab dia masih mempunyai tugas. Tugasnya secara keselamatan, secara pengampunan dosa sudah selesai. Tapi apakah saudara tidak berdosa lagi? Saya tidak berdosa lagi. Apakah kita tidak berdosa lagi? Masih berdosa. Nah, pada waktu itulah ketika sang penuduh yang tidak pernah berhenti datang menuduh, dikatakan, nah itu dia tadi di gereja, sekarang sudah berbuat salah lagi. Maka Yesus yang ada di sebelah kanan itu berkata, aku telah mengampuni mereka. Nah, berbahaya juga di sini kalau kemudian cuma berkata, oh dia sudah ampuni kita, buatlah dosa seterusnya. Tidak demikian. Tapi saudara-saudara, kita masih bisa keliru saja, bisa keliru. Tapi bukan dalam kesengajaan terus-menerus. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Pasal 1 ayat 9. Dalam Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes, bukan mundur. Intinya di situ, kalau dia belum oke, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengampuni segala dosa kita. Kalau begitu, dosa mana yang tidak diampuni? Belum diampuni. Dosa yang tidak diakui, saudara, harus diakui bahwa ini, dengan ini saya salah, saya minta ampun, saya tidak mengulangi lagi. Diampuni. Itu fungsinya dia. Saya sudah mengampuni, aku telah mengampuni. Itu peran dia di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, ya, jadi karena saya bukan penginjil. Kalau penginjil kan meledak-ledak, tak, selesai. Ini guru, itu kayak Om Aco. Perlu penanaman pemahaman yang benar. Jadi kiri kanan perkara yang di atas, di mana Kristus ada di sebelah kanan Allah. Oke, ayat 2. Pikirkan perkara di atas, bukan di bumi. Sama seperti tadi, jangan sampai kita dialihkan fokus kita, karena perlu diketahui bahwa ada satu oknum yang tidak pernah berhenti, yang terus-menerus berupaya. Apa upayanya, saudara-saudara? Ada hal penting yang begitu dipesankan oleh Tuhan. Mari lihat dalam Matius pasal 24 ayat 24. Ini yang menjadi hal yang begitu penting untuk kita lihat bersama. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul.
Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Perhatikan kata ini, sekiranya mungkin, sedapat-dapatnya, menyesatkan mereka yang menyesatkan orang-orang pilihannya juga. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, sasaran utamanya adalah kita yang sudah dipilih. Kita yang sudah dipilih. Kalau yang belum dipilih, dia tidak usah kerja. Tahu gak sih, wilayahnya dia sudah dengan sendirinya. Tapi orang-orang pilihan itulah, saudara, kita semua perlu berhati-hati, perlu menjaga akan hal ini, supaya kita tidak kemudian disesatkan oleh sang penyesat itu. Kembali ayat yang ke-3. Jadi supaya kita tidak disesatkan dengan berbagai cara. Ayat 3 dalam 1 Kolose 3 ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi di dalam Kristus di dalam Allah. Jadi saudara, seperti hidup kita ini yang sudah percaya kepadanya, dalam pemahaman yang sederhana, seperti hidup yang masih seperti rahasia kepada satu pihak. Tapi kita bukan rahasia bagi kita, tetapi bagi pihak lain yang tidak percaya kepada Tuhan, itu menjadi seperti tersembunyi kita, seperti terlindungi, dan kita terlindungi di dalam Allah. Nah, lihat, puncaknya adalah ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, artinya dia yang menjadi fokus kehidupan kita, kesepenuhan hidup kita bagi Kristus, itu maksudnya, menyatakan diri nanti, itu yang kita sedang nantikan, kita sedang tunggu. Kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaannya. Ini yang sedang kita nantikan. Sebelum, kalau kita sampai kepada saat Kristus menyatakan diri di awan-awan yang bermain, maka disitulah saudara nyata, saudara dan saya. Kalau yang mati dalam Kristus, maka dia bangkit secara khusus, dibakar dengan tubuh kebangkitan. Kalau yang hidup sampai Kristus menyatakan diri, maka kita diubahkan sekejap. Di situ yang disebutkan menyatakan diri, sesuatu yang nyata. Kita sekarang masih sama-sama, tapi nanti menjadi nyata, menjadi jelas. Tidak lagi sama-sama, tetapi menjadi jelas. Di sanalah kita akan melihat atau mengalami tubuh kemuliaan dan jumpa dengan Yesus dalam awan yang bermain. Tuhan kiranya berkati kita.